Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 filsafat kelas BMKYU. Di sini kami izin mempresentasikan materi filsafat tentang why science cannot be value free. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Aki Iglesias dengan NRP 071, ada Najma Zahira dengan NRP 072, ada saya sendiri, Bayu Saputra dengan NRP 073, dan juga Danur Agung Dwi Cahyo dengan NRP 133. Perkenalkan, saya Ki Iglesias Pangaribuan dengan NIM 211-021-1071 akan membawakan materi tentang The Ideal of Value Science Free. Ideal Science Value Free atau sains yang ideal dan bebas nilai adalah sains yang tidak berhak merumuskan penilaian atau nilai yang memperhitungkan nilai-nilai non-kognitif atau non-pengetahuan di setiap penelitian, di mana penelitian seperti itu atau penelitian yang membawakan non-kognitif merupakan penelitian yang akan menimbulkan kasus bad science atau sains yang buruk. Sains di sini tidak dapat memberikan tujuan, tetapi ia mampu menyediakan sarana yang efisien untuk tujuan yang dipilih atau untuk menunjukkan ketidakwujudan akhir atau temporalnya. Jadi di sini, sains hanya dapat memperhitungkan nilai-nilai menurut pandangan dari pengetahuan saja, tanpa memperhitungkan nilai-nilai dari pandangan non-kognitif atau non-pengetahuan. Selanjutnya, rasionalitas sains. Rasionalitas sains dilihat hanya sebagai instrumental, yaitu tujuan diberikan, sarana dicari dan kemudian diikuti, tanggung jawab sains terbatas pada tanggung jawab untuk validitas, kognitif hasil penelitian, dan untuk kendalian aplikasi. Jadi, di sini sains hanya memberikan kita cara bagaimana kita melakukan suatu hal. Namun, sains ini tidak bertanggung jawab atas validitas atau pengaplikasian sains yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab sains. Tanggung jawab sains dipandang tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari pengenalan bagian pengetahuan apapun ke dalam masyarakat dan penggunaannya. Meskipun kewajiban untuk memperingatkan terhadap kemungkinan efek berbahaya yang dapat dilakukan jika ada penyalahgunaan sains ini diindikasikan sebagai bagian dari etos sains. Jadi, di sini sains hanya dianggap memberikan tujuan dan memberikan cara. Namun, untuk pengenalan efek berbahayanya dan juga untuk penggunaannya ke masyarakat itu bukan merupakan tanggung jawab sains. Namun, ini dapat diindikasikan sebagai bagian dari etos sains. Sains mengusulkan, masyarakat menentukan. Tujuan yang dicapai dengan cara tersedianya oleh sains juga bukan keputusan mereka untuk menetapkan tujuan apapun dari dan menggunakan cara yang tersedia. Seperti diktum, sains mengusulkan, masyarakat menentukan. Keputusan seperti itu ada di tangan politisi, jenderal, dokter, pemilik perusahaan, dan juga lain-lain. Sains menemukan, tetapi masyarakat atau individu dan institusi yang menetapkan tujuan dari penggunaan sains tersebut, dan juga bagaimana pengetahuan tersebut digunakan di teknologi berbasis sains. Masalah penggunaan, penyalahgunaan, atau penelitian, penggunaan ganda, bukanlah masalah yang harus ditangani dalam sains. Sikap seorang ilmuwan terhadap masalah seperti itu akan dianggap tidak profesional. Tentu saja, para ilmuwan mungkin berfungsi sebagai pakar pemerintah, anggota komite etik, atau pemimpin agama, tetapi kemudian mereka memberikan penilaian evaluatif sambil memainkan peran sosial yang berbeda dari seorang peneliti. Baik, saya izin melanjutkan. Saya Najma Zahira dengan NIM 211-021-1072. Di sini saya akan membahas some aspect of valuelessness of science. Nah, yang pertama, nilai lateness of science. Nah, di sini sains itu bukan seperangkat teori atau instruksi untuk diterapkan, namun sebagai praktik sosial. Ilmu pengetahuan yang dianggap demikian ternyata pada hakikatnya tidak bebas nilai, tetapi syarat nilai. Nah, maka dari itu kita harus dapat membedakan penelitian murni dan juga penelitian terapan. Dan ini adalah yang terakhir yang membutuhkan penilaian non-kognitif, dan itu lebih kuat daripada tesis bahwa dalam perkembangannya, sains telah terjalin dengan industri dan pemerintah. Dan inilah alasan mengapa penelitian tampaknya diperlukan. Nah, lanjut ke first aspect. Di sini ilmu pengetahuan yang syarat nilai terkait dengan fakta bahwa penelitian membutuhkan biaya dan dana,
biasanya diberikan untuk mengembangkan suatu jawaban atas pertanyaan tertentu, mungkin dengan memperhatikan kemungkinan penggunaan hasil. Nah, ini menerima dana dan melakukan penelitian dalam kondisi tersebut tidak lepas dari nilai non-kognitif, terlepas dari apakah para ilmuwan siap mengakuinya atau tidak. Nah, seperti yang ditekankan oleh Stephenson dan Berley yang dengan tepat. Nah, akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini dengan menerima dana dari sumber tertentu dan setuju untuk membuat hasilnya tersedia bagi mereka yang mendanainya, para ilmuwan ini berpartisipasi dalam proses sosial di mana pengetahuan dan karenanya kekuasaan diberikan pada kelompok sosial tertentu daripada yang lain, misalnya untuk perusahaan industri, departemen pertahanan, atau lembaga kesehatan nasional. Mereka bahkan mungkin harus menghadapi pilihan yang sulit di mana antara melakukan penelitian mereka dalam kondisi ini atau tidak melakukannya sama sekali. Jika mereka berpartisipasi dalam proses sebagai benar-benar dilembagakan, mereka menunjukkan penerimaan diam-diam dari nilai lembaga. Jadi, mungkin sains tidak secara eksplisit memberikan tujuan, tapi secara diam-diam menerimanya dengan menyetujui untuk menyediakan sarana, apa yang syarat nilai dengan menyediakan tujuan itu sendiri. Nah, untuk yang aspek yang kedua atau second aspek, pembentukan pembangunan sosial tidak terbatas pada penyediaan sarana teknologi, dan ini mengungkapkan bahwa aspek kedua dari ilmu pengetahuan yang syarat nilai. Nah, ini ide-ide ilmiah dapat digunakan untuk mendukung program politik. Contohnya ini kasus eugenika, dan mereka berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi cita-cita dan kebijakan sosial. Nah, ini misalnya ada kesetaraan sosial yang dilihat sebagai nilai yang dipahami sebagai kesetaraan peluang untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang baik. Ide ini tuh telah memunculkan program pendidikan yang dirancang untuk mengkompensasi diskriminasi di masa lalu dan mengucilkan dari berbagai kelompok sosial. Nah, praanggapan yang mendasarinya ini adalah bahwa perbedaan bawaan dalam kemampuan tersebar secara merata di seluruh kelompok sosial. Namun, penelitian ilmiah menetapkan dasar biologis dari perbedaan kelompok yang diamati. Ini misalnya perbedaan dalam keterampilan matematika antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, program tersebut akan dievaluasi sebagai gagasan kesetaraan sosial sebagai kesetaraan peluang yang secara teoritis mendukung mereka akan dianggap keliru. Saya Besa Putra dengan NIM 2102173. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang aspek dari value-dance of science. Aspek ketiga dari value-dance of science ini terungkap dengan sendirinya ketika kita itu mempertimbangkan fakta bahwa dalam penelitian, para ilmuwan ini harus mengumpulkan data dan juga menguraikannya. Pertama, mereka itu perlu memutuskan kapan mereka memiliki bukti yang cukup untuk menerima hipotesis yang sedang dipertimbangkan. Apakah sama dengan keputusan untuk menghentikan penelitian tersebut? Menurut Richard Ratner, dengan mempertimbangkan bahwa pengetahuan ilmiah menginformasikan aksi, keputusan tersebut tergantung pada evaluasi moral dan juga dari konsekuensi membuat keputusan kesalahan kognitif, menerima hipotesis yang salah atau menolak hipotesis yang benar. Contohnya itu ada suatu hipotesis bahwa zat tertentu itu bukanlah racun mematikan bagi manusia. Yang ini membutuhkan bukti yang lebih kuat daripada hipotesis tentang bunga tertentu itu hanya tumbuh di pegunungan Alpen. Justru karena bobot moral yang konsekuensi membuat kesalahan kognitif dalam kasus pertama, yaitu membunuh seseorang dengan mengadministrasikan zat tertentu, itu perlu diselidiki lebih jauh daripada bobot moral dari konsekuensi mengenai keberadaan keliru tentang tempat jenis menemukan bunga tertentu pada pegunungan Alpen. Selain itu, klasifikasi data juga tergantung pada evaluasi non-kognitif yang pada dasarnya itu merupakan moral dari risiko terkait dengan kesalahan kognitif.
Selanjutnya ada penelitian dari Heather Douglas, di mana penelitian ini tentang efek karsinogenik dan toksik dioksin, yang menunjukkan bahwa evaluasi moral dari risiko yang terkait dengan kesalahan kognitif yang memengaruhi bagaimana data ini batas diklasifikasikan. Sejak mengekspos orang terhadap zat karsinogenik membobot moral yang lebih besar. Kasus yang tidak pasti ini diklasifikasikan sebagai kanker. Oleh karena itu, tingkat karsinogenitas dioksin ini diperkirakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini juga terjadi jika kasus-kasus tersebut ini diberhentikan dari bukti atau diperlakukan sebagai non-kanker. Dan hasil penelitian ini misalnya tentang peraturan perundang-undangan tentang penggunaan dioksin, langkah-langkah keamanan dan yang dilakukan serta saat menggunakannya, serta yang lain-lainnya. Dengan demikian juga membentuk kenyataan sosial. Jadi, aspek-aspek syarat nilai sains yang telah disebutkan tadi itu bukanlah satu-satunya ilmu yang dimiliki. Namun, mereka ini cukup untuk menunjukkan bahwa penilaian kognitif ini muncul dalam pembenaran berbagai keputusan yang diperlukan untuk melaksanakan pada penelitian. Selanjutnya, penilaian tersebut juga tidak dapat dilakukan sebagai hal yang di luar ilmu pengetahuan, seperti untuk mencemari ilmu pengetahuan atau sebagai semacam kelemahan yang akan hilang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sebaliknya, tampaknya paradigma ilmu baru penelitian yang menempatkan penelitian langsung dalam konteks aplikasi ini mengungkapkan peran nilai-nilai non-kognitif yang termasuk nilai yang etis dalam sains bahkan lebih jelas. Untuk itu, jadi hal ini tuh bertentangan dengan ideal ilmu pengetahuan, bebas nilai saintis, quasi-saintis membuat penilaian nilai, yang mana membuat nilai-nilai di mana nilai-nilai non-kognitif ini diperhitungkan, baik secara sadar ataupun dengan bertindak seolah-olah mereka itu membuatnya mengabaikan fakta ini, membuat sains ini tidak lebih objektif, tidak lebih otonom, dan juga tidak lebih bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agung Dwi Cahyo Andan Putra dengan NIM 211021133 dari Prodi Kedokteran Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman lebih lanjut mengenai rasionalitas dan tanggung jawab dari sebuah ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai rasionalitas dan juga tanggung jawab daripada ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan didasari dengan adanya rasionalitas daripada seorang ilmuwan, di mana rasionalitas ini yang mengatur sains atau ilmu pengetahuan harus dilihat sebagai rasionalitas praktis dalam arti klasik dan bukan hanya instrumental. Di mana artinya bahwa setiap tindakan harus dipertimbangkan di bawah aspek tujuan, sarana, dan keadaan dalam menciptakan sebuah sains. Dan juga ilmuwan harus memikirkan tentang konsekuensi daripada ilmu atau penelitian sainsnya. Rasionalitas instrumen, di mana ini yang tidak hanya harus dipikirkan oleh seorang ilmuwan, karena rasionalitas instrumental ini membuat ilmuwan dipekerjakan pikirannya oleh seseorang atau seorang kelompok atau instansi dengan cara membelinya, dan ini menjadikan ilmuwan seperti mesin yang bertindak tanpa mengetahui apa yang dilakukan. Ini memiliki arti dan bisa kita lihat di kehidupan kita sekarang, dalam era sekarang, di mana ilmuwan digunakan pikirannya untuk membuat suatu regulasi-regulasi yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan di daerahnya, di suatu negara, di suatu tatanan organisasi ataupun instansi. Di mana mereka, tentunya ilmuwan ini hanya mengikuti perintah daripada petinggi-petinggi tersebut. Ini yang membuat ilmuwan seperti mesin,
Dia tidak tahu apa yang diperintah, tujuannya untuk apa, hanya mengerjakan apa yang diperintah dari yang berkuasa. Selain seorang ilmuwan harus berpikir yang rasional, ilmuwan juga harus memiliki rasa tanggung jawab atas penelitiannya yang telah disebarluaskan kepada masyarakat luas. Ilmu yang telah disebarluaskan itu merupakan tanggung jawab terbesar bagi seorang ilmuwan. Ilmuwan bertanggung jawab atas nilai kognitif hasil penelitian dan keandalan daripada kemajuan teknologi di zamannya. Peran penting ilmu pengetahuan yaitu adalah dalam membentuk kehidupan, serta ilmu pengetahuan bertanggung jawab terhadap manusia dan masyarakat dalam meningkatkan sisi keilmuan daripada tiap individu. Semakin banyak kekuatan, kontrol, dan kemampuan untuk meramalkan konsekuensi dari agen tindakan, semakin besar pula tanggung jawab untuk nilai-nilai makhluk yang terjadi dalam ranah pengaruh kausal mereka, yaitu seorang ilmuwan, yang mereka tanggung. Contoh adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi, yaitu internet. Internet merupakan sebuah hasil daripada penelitian seorang ilmuwan untuk di mana tujuannya adalah mempermudah daripada komunikasi antara masyarakat, kemudian internet juga memudahkan masyarakat dalam mencari ilmu pengetahuan di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan, ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas ilmu yang mereka dapat dan menggunakan ilmu pengetahuan dan kemajuan iptek ini sebagai tindakan kriminal, di mana ini merupakan salah satu contoh seorang ilmuwan yang tidak menerapkan rasa tanggung jawab. Ini merupakan suatu kerugian besar daripada seorang ilmuwan, karena ilmuwan ini merugikan banyak orang, tentunya masyarakat. Nah, banyak ilmuwan yang merasa bertanggung jawab akhirnya mencari segala cara untuk mengamankan orang-orang yang menggunakan internet ini dan mengembangkan keamanan dalam dunia maya. Ini merupakan salah satu contohnya. Selain seorang ilmuwan bertanggung jawab kepada penelitiannya dan bertanggung jawab atas ilmu yang mereka sebarkan kepada masyarakat luas, ilmuwan juga menyisipkan rasa tanggung jawab itu kepada penerimanya. Di mana di sini ilmu pengetahuan memikul tanggung jawab khusus bagi kita yang menerima ilmu pengetahuan tersebut. Di mana di sini kita itu diakui sebagai nilai. Kita juga diakui sebagai makhluk yang menuntut keberadaan dan perkembangan zaman. Nah, perkembangan atau keberadaan seorang masyarakat manusia itu tergantung pada penemuan daripada ilmuwan. Nah, itu menandakan selayaknya kita sebagai penerima ilmu pengetahuan yang kita terima dengan cara yang mudah tanpa harus susah-susah meneliti, tapi kita harus mencerna ilmu pengetahuan itu agar tidak disalahgunakan oleh kita dan bisa kita pahami maksud daripada ilmuwan tersebut menemukan teori ataupun ilmu pengetahuan untuk perkembangan kemajuan daripada zaman, daripada
kemajuan dan perkembangan tiap-tiap individu masyarakat. Selayaknya kita bertanggung jawab atas ilmu yang kita terima dan juga kita manfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan, dan kalau bisa kita kembangkan ilmu pengetahuan tersebut untuk mengembangkan dan juga memajukan sumber daya manusia kita dan juga teknologi untuk memudahkan lagi kehidupan kita di bumi ini. Selayaknya kita bertanggung jawab atas itu dan tidak menggunakan ilmu pengetahuan sebagai manfaat atau sebagai kebutuhan pribadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang didapatkan dari materi ini. Berikut kesimpulan yang didapatkan. Jadi kesimpulannya ialah yang pertama, masalah penggunaan, penyalahgunaan, dan juga penggunaan ganda sains adalah masalah moral dalam sains itu sendiri. Karena tidak dapat dilempahkan hanya kepada pembuat kebijakan, instansi pemerintah, komite etik, dan juga sejenisnya. Hal ini adalah bagian dari kewajiban ilmiah untuk mempertimbangkan kemungkinan, implikasi, memperoleh, dan juga menyebarluaskan hasil penelitian, menerima dana dari kelembagaan tertentu, serta mengembangkan teknologi tertentu. Yang kedua, pendidikan ilmuwan muda harus dibentuk kembali. Ilmuwan ini harus memahami sains, yang berarti tidak hanya memberi mereka pengetahuan terbaru dan juga keterampilan pelatihan yang diperlukan mereka untuk penelitiannya, tetapi juga mengembangkan kesadaran tentang apa yang terkandung dalam rasionalitas dan juga tanggung jawab dalam sains itu sendiri. Dan yang terakhir, ilmuwan yang menerima tanggung jawab untuk nilai-nilai kognitif hasil penelitian, tetapi mengabaikan kewajiban untuk bekerja demi kebaikan orang dan juga masyarakat, bukanlah ilmuwan yang besar, karena mereka ini sebenarnya mengabaikan hakikat sains itu sendiri. Baik, sekian dari kami. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.